Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen kedua ini saya akan membahas tentang overview bab 1 pendahuluan dan di sini saya akan memberikan kepada Anda gambaran terkait topik apa saja yang akan kita bahas pada bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini kita akan membahas dasar-dasar dari sifat fluida ya, dan tentunya bahasan pendahuluan ini akan sangat bermanfaat dalam memahami keseluruhan materi kuliah mekanika fluida dasar selama satu semester ke depan. Untuk memberikan gambaran kepada Anda, saya ingin menampilkan kedua video ini untuk memperlihatkan seperti apa fluida tersebut ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah aliran air di dalam water tunnel dan yang sebelah kanan ini adalah aliran angin pada turbin angin Savonius ya. Jadi kedua video ini diambil di ITB dalam rangka penelitian ya. Kemudian secara umum fluida ini terdiri dari dua ya. Jadi yang pertama itu adalah fluida incompressible dan yang kedua adalah fluida compressible. Nah, jadi ini unik ya. Jadi kita bisa melihat fluida incompressible ya. Jadi makanya kita bisa melihat aliran air dengan jelas seperti ini karena air ini dia memiliki tegangan permukaan ya. Dan kemudian bagaimana dengan fluida compressible ini salah satu cirinya itu dia tidak terlihat ya. Kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakannya ya. Nah, jadi makanya si angin ini nih kita tidak bisa melihat aliran udara tetapi kita tahu bahwa ada aliran udara di sini karena turbin anginnya itu berputar. Terkait dengan konten yang akan dibahas pada bab pendahuluan atau sesi 2, kita akan mempelajari beberapa subtopik yang terdapat pada tabel berikut ya. Dan juga adapun capaian belajarnya di sini ada 4. Jika Anda ingin tahu K dan S ini, K itu adalah knowledge. Jadi ini sasaran tujuan pembelajaran Anda itu Anda harus memahami pengertian fluida dan memahami sifat-sifat dari fluida. Sedangkan S ini itu adalah skill, jadi adalah keterampilan Anda untuk menggunakan sistem satuan dengan benar dan juga menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan sifat fluida. Adapun dengan sumber materi, kita tetap menggunakan ketiga sumber buku ini dan sumber referensi utamanya kita menggunakan buku Munson ya atau Pustaka 1. Adapun rincian dari subchapter yang akan kita pelajari lebih detail ada pada rincian di tabel berikut ya. Jadi kira-kira seperti itu. Video yang ada pada bab 1 ini terdiri dari 7 segmen, yaitu yang pertama adalah segmen 1 terkait tentang pendahuluan yang sedang Anda tonton. Kemudian adalah segmen 2, di sini kita akan mempelajari tentang dimensi dan sistem satuan. Ini akan terpakai hingga kuliah selesai ya, dan akan selalu kepakai dan seterusnya. Kemudian segmen 3 itu kita akan mempelajari tentang densitas, berat spesifik, dan gravitasi spesifik. Pada segmen 4 kita akan mempelajari tentang viskositas dan ini sepertinya merupakan topik utama pada kuliah bab 1 ini ya karena bab-bab yang membedakan antara satu kuliah seperti perpindahan panas dan termodinamika dan yang lainnya, terutama pada mekanika fluida dasar ini adalah viskositas ya. Kemudian segmen 5 kita akan mempelajari tentang kompresibilitas fluida, segmen 6 kita mempelajari tekanan uap dan tegangan permukaan, dan yang terakhir kita akan mengerjakan latihan soal terkait viskositas ini. Terkait dengan materi yang akan kita bahas pada sesi ini akan saya rangkum dalam satu slide ya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mempelajari tentang viskositas ya. Nah, jadi dari video di samping ini, di sini ada gambar ini ya. Nah, ini nanti kita akan bertemu lagi pada sesi kedua minggu depan ya. Jadi untuk penjelasan bagaimana detailnya untuk menurunkan persamaan viskositas ya. Jadi ini persamaan ini diturunkan dari gambar skema seperti ini ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan selain viskositas, kita pun akan mempelajari tentang berat spesifik, kemudian ada gravitasi spesifik, kemudian ada kecepatan suara, modulus bulk, dan tegangan permukaan. Jadi semua persamaan singkat ini akan kita bahas lebih dalam pada sesi 2, dan yang pasti ini akan sangat bermanfaat karena semua konten ini, semua persamaan ini secara umum akan dipakai pada chapter-chapter dan bab berikutnya ya. Terkait dengan dimensi dan satuan pada kuliah mekanika fluida dasar ini, kita pastinya akan menggunakan banyak satuan. Nah, terutama satuan beserta dimensinya ya. Dan juga kita pun akan mempelajari tentang dimensi dasar, kemudian dimensi turunan, satuan dasar, satuan turunan, dan sebagainya. Dan yang pasti nanti kita akan mempelajari bab 7 nanti
itu adalah dimensional analisis, dan di mana semua satuan ini beserta dimensinya akan kita gunakan kembali ya. Jadi di tabel ini ada contohnya, ada percepatan, ada sudut, ada densitas, energi, dan juga di sini ada dimensinya seperti apa. Ini kita akan pelajari lebih dalam lagi pada segmen dimensinya ya. Nanti ada segmen kecilnya terutama untuk membahas dimensi dan satuan. Kira-kira seperti itu overview dari segmen 2 terkait bab 1 pendahuluan yang akan kita pelajari nanti. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu di segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang overview bab 2 dengan topik statika fluida.